Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan untuk kita semua agar dilindungi dari hal-hal yang buruk. Nah, sebelumnya perkenalkan, ini temannya Ustazah ya. Silahkan perkenalan. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Hania Syaidah. Di sini saya akan menemani Ustazah Baki untuk menyampaikan beberapa tips buat kalian semua. Apa sih, Us? Ya, di masa pandemi ini pasti kita akan merasa kesulitan bagaimana untuk mengontrol waktu, memanajemen waktu untuk belajar dan sebagainya. Di sini Ustazah dan teman Ustazah yaitu Mbak Hana akan sedikit memberikan tips dan trik tetap produktif di masa pandemi. Apa aja sih, Us, emang? Apa aja sih tips-tipsnya yang bisa dilakuin adik-adik di rumah? Sebagaimana kita tahu, kita sudah memasuki abad 21. Gimana, Us? Yang dimana abad 21 ini seorang individu atau seorang manusia itu nggak hanya bermodalkan pengetahuan aja buat bisa bersaing di luar sana, tapi ada keterampilan, ada sikap, ada nilai buat kalian bisa berkompetisi di masa depan. Apa aja sih, Us, sebenarnya? Yang pertama nih, yang harus kita punya adalah literasi. Literasi itu apa, Us? Banyak-banyak membaca dan mengkorek-korek sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ibarat zaman sekarang ini udah nggak zamannya kita hanya ibarat disuapin aja, tapi kita juga harus mencari sumber makanan itu dan sebagainya. Gitu, Ustazah. Kalau ada yang nanya nih, literasinya tuh masalah apa aja sih, Us? Banyak, misalnya baca buku ya tadi, baca buku mengenai banyaklah buku apapun itu insya Allah akan bermanfaat karena akan menambah kosakata kita, kemudian akan memberikan kita wawasan yang luas, kemudian bagaimana nantinya kita akan berkomunikasi dan sebagainya. Bahkan ilmu-ilmu yang sekarang anak-anak pelajari pun kita anak-anak juga harus tahu literasinya tuh apa gitu. Jadi tidak hanya matematika misalnya 5 kali 5 sama dengan 25, kita hanya tahu sebatas itu, tapi kita harus tahu 5 kali 5 itu dari mana asalnya gitu. Misalnya kita menemukan angka itu dari Al-Khwarizmi misal seperti itu dan sebagainya. Berarti literasi itu nggak hanya kaku atau terbatas dalam hal akademik dan pelajaran aja ya, Us, ya? Enggak, jadi semuanya yang mengenai kehidupan manusia. Literasi, yang pertama literasi ya, Us, ya? Terus yang kedua apa? Yang kedua itu ada mengasah keterampilan. Dimana keterampilan ini kalau misalkan setiap individu pasti punya keterampilan masing-masing ya, Us, ya. Karena ada pengaruhnya, yaitu kalian bisanya apa, kemudian kalian punya hobi apa, kalian berpotensi di mana, kalian sukanya apa. Nah, hal-hal yang bersangkutan dengan hobi atau kesukaan kalian itu termasuk bisa kalian kembangkan keterampilannya. Misalkan apa ya, Us, ya? Anak SMP tuh hobinya biasanya apa sih, Us? Selain ngegame, olahraga. Misalkan nih kalian suka olahraga futsal mungkin, atau olahraga angkat beban. Nah, di kelebihan atau hobi kalian ini kalian harus mengasah keterampilan dalam semua sisi. Misalkan dari ketangkasan, habis itu ketahanan dan lain sebagainya. Tentu kan mengasahnya dengan cara masing-masing ya, Mas, ya. Misalkan juga kalian hobi dalam pelajaran misalkan matematika nih, mungkin nggak sekedar cuma ngerjain soal-soal, tapi kalian memang harus tahu gimana caranya biar kecepatan kalian untuk mengerjakan itu lebih cepat dan lebih bagus. Nah, jadi keterampilan ini sangat luas, tergantung dari hobi dan kesenangan kalian. Jadi coba nih, mungkin kan pada di rumah ya, Us, ya. Jadi hobi dan kesenangan kalian apa, bisa nih dicari apa aja yang sekiranya bisa membantu kalian buat lebih ahli di kelebihan atau hobi kalian. Misalkan nih ada anak-anak murid nih di SMP IT Nur Hidayah yang belum tahu kelebihan dan hobinya, itu kayak gimana, Mas? Setiap manusia yang diciptakan tidak mungkin hidup tanpa potensi dan kelebihan. Jadi harus kita merasa positive thinking bahwa kita punya kelebihan, kita punya potensi, dan yang harus potensi itu harus kita kembangkan gitu. Kalau misalnya kita masih bingung untuk menentukan potensi apa yang ada dalam diri kita, kita harus selalu mencari gitu ya. Karena itu tadi, karena Allah tidak akan menciptakan manusia tanpa potensi dan kelebihan sedikit pun. Seperti itu. Karena sejak lahir pun sebenarnya kita semua sebagai pemenang ya, Us, ya. Betul. Tuh diingat-ingat ya, adik-adik. Terus yang ketiga apa nih, Us?
Kemudian yang ketiga adalah belajar untuk memecahkan masalah. Ya, itu ya. Yang mungkin anak-anak sekarang tuh masih merasa bahwa enak masih ada orang tua yang misalnya kita ngadu apa udah langsung dikasih solusinya. Nah, sekarang udah mulai nggak gitu lagi harusnya ya anak-anak gitu. Jadi kita harus belajar untuk memecahkan masalah kita sendiri. Walaupun sebenarnya pun kita tidak bisa memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Karena mungkin kalau pemecahan masalah jarang sih ya usia, maksudnya butuh orang lain buat membantu anak-anak kalau misalkan mereka punya masalah gitu ya. Karena mungkin itu juga mengasah keterampilan komunikasi kalian gitu kan, cara berbicara sama orang lain gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi maksudnya bagaimana kita memecahkan masalah itu tidak serta-merta ketika kita mendapatkan masalah lalu kita bodoh amat misalnya. Misalnya nilai kita matematika 50 nih ya. Terus lah 50 biasa aja nggak apa-apa. Lalu kita harusnya peduli dan harusnya kita merasa peka, oh ini tuh sebuah masalah, masa matematika aku 50 seperti itu. Dan ketika kita merasa itu adalah sebuah masalah, kan kita pastinya harus mendapatkan solusi gitu ya. Kita coba, oh kayaknya cara belajarku nih yang salah misalnya, atau aku butuh guru les nih misalnya. Ini udah merupakan sebuah solusi gitu untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita merasa punya masalah dan kita pengen cari solusinya dan kita tuh sadar itu adalah sebuah masalah, maka itu sudah merupakan jalan keluar gitu. Jadi kesadaran adalah jalan keluar dari permasalahan. Pemecahan masalah. Berarti sebenarnya di rumah pun juga banyak ya, Usia? Karena kan adik-adik semua di sini kan pada di rumah. Berarti kalau misalkan saudara-saudaranya lagi bertengkar, itu juga bisa menjadi apa ya, sebuah mengasah keterampilan untuk memecahkan masalah ya, Us? Iya, bisa. Oke. Kemudian yang ketiga apa Ustazah ini, Us? Yang keempat, Oh iya, yang keempat. Yang keempat ya, Us ya. Yang keempat itu mengasah keterampilan bahasa. Nah, kira-kira kenapa sih bahasa itu penting, Us? Apalagi sekarang bahasa Inggris tuh udah mengglobal sekali gitu ya. Kenapa ya kira-kira? Nah, mungkin kalau misalkan kalian udah banyak mengetahui tentang keilmuan-keilmuan, memang banyak yang bersumber pada dunia-dunia barat, ya kan? Nah, mau nggak mau di sana sumbernya banyak yang bahasa Inggris dong, gitu kan, Us. Nah, apalagi ketika misalkan kita nggak punya keahlian untuk belajar bahasa Inggris, takutnya pengembangan kalian akan terhambat, walaupun memang tidak sepenuhnya akan terhambat gitu ya, cuma memang banyak. Nah, nomor poin 1 tadi, literasi kan memang harus ditingkatkan, padahal banyak keilmuan yang baru dan berkembang itu berasal dari daerah barat, sehingga mau nggak mau kalian harus mulai mengasah keterampilan bahasa. Tapi bahasa nggak hanya bahasa Inggris ya, usia ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, mungkin ada bahasa Mandarin, habis itu bahasa apa lagi? Ya bahasa-bahasa yang pada umumnya dunia digunakan, tapi emang kebanyakan bahasa Inggris ya, Us ya. Nah, kenapa sih sebenarnya dibutuhkan gitu ya? Karena mungkin kedepannya akan banyak orang-orang asing yang bersaing di Indonesia gitu kan nggak mungkin juga orang yang masuk itu berbahasa Indonesia semua ya, Us ya. Jadi mau nggak mau kalau bisa dari sekarang mungkin kalian bisa mengasah keterampilan terkait bahasa agar komunikasi kalian bisa berjalan dengan bagus gitu ya, Us ya. Ada tambahan, Mas, mungkin? Udah cukup. Jadi begitu tips dari Ustazah dan teman Ustazah. Itu semua bisa dilakukan saat kalian di rumah aja gitu. Berarti mungkin mengasah keterampilan bahasa juga bisa lewat online ya, Mas? Iya, bisa banget. Kalian bisa di mana-mana ada gitu. Bahkan di YouTube ada. Makanya kalau menggunakan YouTube itu menggunakan dengan yang bermanfaat untuk belajar dan sebagainya. Itu. Berarti kebermanfaatan gadget tergantung orang yang memakai nih ya, Mas? Iya, betul sekali. Jadi begitu anak-anak. Monggo, sana ada tambahan? Tambahan apa ya? Oh ya, ini ada quotes bagus buat kalian. Tapi maaf ya sambil baca. Nih, coba ya dipahami pelan-pelan. Kita dan mereka sama. Selamat menjalani hari. Kamu diciptakan untuk kebaikan bumi. Dari para pahlawan pengukir sejarah, kita mengambil catatan sederhana bahwa siapapun bisa asalkan benar dalam tekadnya. Tapi itulah yang sedang hilang dari kita. Nah, mungkin semuanya orang-orang tuh sebenarnya punya kelebihan di dalam dirinya sendiri ya, usia cuma tinggal tekadnya aja mau yang seperti apa gitu ya. Betul sekali. Itu anak-anakku sekalian, semoga kita bisa mengaplikasikan dan kita tunggu kalian di masa depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.